Saya jelaskan situasi di ruang sidang kemarin di rapat ya, di rapat panjang. Bukan di paripurna ya, di balik. Masa di balik itu kan konyol sekali, satu undang-undang 1 jam membahas DIM. DIM-nya itu DIM baru. Saya tahu ceritanya. DIM baru dibuat saat itu begitu ada putusan MK. Justru disitulah memang situasinya. Faktanya seperti itu. Saya mau jujur, DPR itu kan 575 orang. Habibur Rahman nggak bisa mengatakan DPR secara keseluruhan. Tapi ya kita lihat bijaknya ya kawan-kawan mengikuti dinamika. Itu sudah disampaikan. Ini belum revisi ya. Pada akhirnya kan tidak revisi kan. Sudah disampaikan ya bahwa ini proses yang sudah berlangsung lama. Dan perlu dipahami ini bukan tiba-tiba. Jadi ketika kemarin di tengah-tengah Munas, saya membaca bahwa akan ada revisi undang-undang, saya langsung tanya kepada wakil ketua balik dari Partai Golkar. Ini kok tiba-tiba ada begini? Oh ini bukan tiba-tiba, dikirim kalase draftnya. Proses ini sudah panjang, ini draft ini dari Januari. Dan sebelum Januari, sebelum lahir draft itu sebelumnya, hanya sekarang kebetulan bertepatan keputusan MK. Ya benar Pak Bilan? Jadi bukan tiba-tiba itu. Nah, jadi saya terima draftnya itu draft final. Itu Januari 2024. Dulu di undang-undang yang diajukan pada bulan Januari itu belum ada urusan umur itu, urusan umur untuk cagup. Belum ada, kok tiba-tiba muncul sekarang katanya itu undang-undang yang diusulkan pada bulan Januari oleh Presiden. Waktu itu belum ada kasus itu. Kok tiba-tiba muncul DIM sekarang? Kan berarti bohong itu. Iya kan? Bohong banget. Karena orang tahu ini enggak tepat untuk bersandiwara lagi. Kurang 7 minggu ini jabatan ini, ya kan? Yeah. Mau sandiwara lagi. Ini kan yang dikejar di Pak Mulyono aja di mana-mana. Nggak ada tuh berteriak Prabowo. Dulu iya waktu Pilpres. Pak Mulyono mesti Pak Jokowi kan? Pak Jokowi, Pak. Yeah. Maaf. Ini nama aslinya Pak Jokowi kan Mulyono. Jadi orang secara politik itu sudah punya kesimpulan bahwa ini memang permainan. Ya dari Pak Jokowi menurut saya. Artinya kesimpulan umum sudah begitu sehingga rakyat tuh turun ke jalan dengan sendirinya dan tuntutannya Pak Jokowi. Rakyat sudah tidak percaya lagi. Dan menurut saya itu benar. Tapi lebih dari itu ya juga demonstrasi yang meledak secara tiba-tiba itu karena rakyat sudah tidak tahan. Dibohongi dan mau mempermalukan rakyat Indonesia ke seluruh dunia. Masa rakyat begini besar mau dikangkangi oleh satu keluarga? Rakyat tidak tahan lagi, turun semua. Tadi saya ketemu dengan beberapa seniman. Saya tidak mendukung siapa-siapa. Saya bekerja sebagai seniman. Tapi hati saya merasa sakit ketika melihat rakyat Indonesia diperlakukan begini oleh pemimpin kita sendiri. Oleh sebab itu, situasi ini harus dijaga. Bahwa kita akan melawan kesewenang-wenangan yang melanggar konstitusi. Soal pilkada yang mau menang siapa, silahkan aja. Yang penting prosesnya demokratis. Karena dulu kita kan membangun negara agar kita bisa merebut kekuasaan. Tapi kalau dulu kan tidak boleh. Waktu zaman dijajah, kita tidak boleh dapat kekuasaan. Sekarang boleh karena merdeka. Tapi ada aturannya. Rebut sebanyak-banyaknya kekuasaan. Tetapi ada aturannya namanya konstitusi. Karena sebenarnya ini kan merupakan rangkaian dari usaha-usaha untuk membegal demokrasi. Kan ini rangkaian nih. Ini rangkaian. Ingin memperpanjang jabatan 3 periode, kita protes keras, habis. Itu usaha-usaha dari awal untuk memperpanjang periode, untuk menambah 2 tahun, kemudian sesudah kalah lewat pengadilan lagi, sehingga rakyat marah pada waktu itu. Nah sesudah itu ngakali lagi ke Mahkamah Konstitusi. Iya kan? Masuknya Gibran itu menjadi calon, itu pelanggaran yang luar biasa. Saya ngatakan ini berani wong sudah diputus oleh MK bahwa itu melanggar. Jadi semua dilakukan untuk melakukan ini. Nah sekarang ketemu batunya. Rakyat sudah sampai di leher. Sehingga demo kemarin nggak bisa dibendung kan. Nggak bisa dibendung oleh siapapun. Nggak bisa dibendung oleh siapapun karena itu organik. Itu aja. Kan dulu saya sudah bilang. Saya bilang ini kalau Anda begitu terus, Tuhan akan turun tangan. Saya bilang Anda berbuatnya sudah jelek. Sekarang kita mulai dulu. Dari kasus ini, Mahkamah Agung misalnya kan. Yang menjadi rujukan ketika kita mengambil keputusan ya, disebut ada 2 putusan lembaga yudikatif. Yang pertama di dalam amar putusan Mahkamah Agung ya, disebut begitu. Ya kan ya, sejak saat dilantik. Yang kedua dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi.
Hanya itu bagian dari diskusi. Saya bilang ketika Mahkamah Agung kemudian memutus Kaisang boleh calon itu kan norak sekali. Kan sudah jelas punya undang-undang bahwa 30 tahun itu saat diajukan pencalonan kan. Saat pencalonan tiba-tiba diubah saat pelantikan. Itu dari mana Mahkamah Agung gitu? Karena tidak ada akal sehat yang bisa melakukan itu. Maka waktu itu saya bilang, wah ini sudah jorok. Oleh sebab itu saya mual. Itu ya kan? Saya bilang, saya mual mengomentari ini karena Mahkamah Agung sudah busuk. Oleh sebab itu lakukan apa yang mau kau lakukan, tapi akan sampai saatnya kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ini sudah jorok sekali. Pengadilan yang dipakai, kalau dulu partai politik, lurah. Lalu sekarang pengadilan. Lalu kalau ditanya, enggak tahu saya, itu bukan urusan saya. Loh, kok begitu jawabannya? Dia kan penanggung jawab dan sudah tahu bahwa itu permainan politik. Itu semua orang bodoh aja tahu bahwa itu permainan politik. Nah, itu satu ya, bahwa Tuhan turun tangan. Alam semesta memilih jalannya sendiri untuk memperbaiki. Itulah yang disebut semesta mengatur.